Aksi bagi susu Gibran dinilai pelanggaran, TKN, kita hadapi. Juru bicara Tim Kampanye Nasional, TKN Prabowo Gibran, Hasan Nasbi merespons terkait kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat soal aksi bagi-bagi susu gratis di Car Free Day, CFD, oleh Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor, HBKB. Merespons hal itu, Hasan Nasbi menyatakan, pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran Rakabuming Raka. Semua proses hukum kita ikuti, semua hasil keputusan kita ikuti, kita kan gak pernah rewel. Dipanggil kita datang, ada putusan kita hadapi, dah begitu aja. Kalau ada koreksi kita hadapi, kalau ada perbaikan kita jalankan. Kita tuh pasangan paling enggak rewel, pasangan paling enggak rewel, kata Hasan Nasbi saat ditemui di rumah besar relawan Prabowo Gibran, Slipi, Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Sebab, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi, Pemprov. Tapi bukan Bawaslu loh yang memutuskan pelanggaran Pergub, bukan Bawaslu. Harusnya gubernur yang mutusin, kata dia. Hanya saja, Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Jadi buat kami hadapi saja bahwa kami memastikan semaksimal mungkin kami ikut sama aturan. Jadi dipanggil kami datang, kalau diingatkan kami ikut peraturan itu, kalau dikoreksi kami ikuti, disuruh perbaikan kami perbaiki, kata Hasan Nasbi. Itu kita bersanding, kata Pak Prabowo. Kenapa? Karena kita punya kesadaran yang sudah sampai pada titik kematangan nih, kesadaran ini, bahwa pengurus bangsa nggak bisa sendiri-sendiri. Bahkan mungkin nanti harus mengajak sebagian dari yang kalah untuk ikut mengurus bangsa itu. Ya kan harus disisakan bola posisi, Pak. Kalau enggak kita kayak Korea Utara gitu. Harus disisakan untuk jadi jangan semua jadi diajak juga. Kita kan harus membuat ini tetap ada demokrasi gitu. Oposisi itu tetap penting. Tapi mungkin ada sebagian dari yang kalah harus diajak menjadi bagian dari orang yang mengurus pemerintah. Kalau kita harus 2 putaran, ya kan? Kalau kita harus 2 putaran, ini nggak kunjung nih kita bisa memantapkan ya, merencanakan rentang waktu yang tersisa itu untuk melanjutkan pemerintahan dengan format yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Karena masih bertanding lagi. Masih bertanding lagi. Tapi kalau sekali putaran selesai di 14 Februari misalnya, taruhlah 2 minggu kemudian tambah 14 hari pengumuman KPU. Semoga tidak ada gugatan ke MK, karena kalau gugatan ke MK itu kan kalau mengubah hasil. Kalau nggak mengubah hasil kan gugatannya tidak, kecuali gugatannya adalah 1 putaran atau 2 putaran gugatannya, bukan siapa menang siapa yang kalah. Ya. Rentang waktu 8 bulan itu betul-betul bisa disiapkan untuk mempersiapkan pemerintahan baru. Kalau Prabowo Gibran yang menang, itu Pak Jokowi enak sekali tuh memberikan karpet merah dan landasan, nggak perlu perubahan macam-macam karena arahnya sama. Yang perlu itulah penambahan ini dan itu yang memang diinginkan untuk penyempurnaan. Misalnya Pak Prabowo karena sering ngomong hilirisasi bersama Pak Jokowi, nanti kementeriannya, kita mengubah kementerian ESDM menjadi Kementerian Sumber Daya Alam dan Hilirisasi. Misal seperti itu. Kan bisa seperti itu. Tapi nomenklaturnya sudah bisa dipersiapkan 8 bulan. Bahkan misalnya ada embrio untuk mempersiapkan badan penerimaan negara. Itu embrionya dalam 8 bulan bisa dipersiapkan. Tapi kalau 2 putaran, itu persiapan kayak itu
nggak bisa. Apalagi kalau pemenangnya beda. Lalu mereka bilang, sekarang kita menyaksikan sebuah keajaiban ekstrem kiri dan ekstrem kanan bersatu dalam sebuah isu. Asal bukan Prabowo. Ada hashtagnya tuh, asal bukan. Bagus juga nih Pak Prabowo itu membuat ekstrem kiri, ekstrem kanan bisa menyatu, itu sebenarnya juga hebat itu. Jadi bagian dari berkah demokrasi hari ini adalah PDIP menjalin komunikasi dengan tim Anies Caimin. Itu buat saya tuh luar biasa itu. Jadi ini berkah demokrasi. Jadi kita juga nggak harus anggap itu jelek. Kita anggap itu berkah demokrasi. Tapi data menunjukkan, kalaupun 2 putaran, pemilih ini nggak bisa ditransfer kayak transfer uang. Kalau saya punya 1 juta pemilih, saya transfer ke kamu 1 juta, nggak bisa begitu. Ini kan manusia, bukan banknote ini, bukan angka-angka di bank, angka-angka di rekening yang bisa ditransfer begitu. Mereka juga punya pikiran sendiri. Menurut data per hari ini dari seluruh poster, kalau dibikin simulasi head to head, kalau head to headnya Prabowo dengan Ganjar, maka sebagian besar, tidak semua, sebagian besar pemilih Anies milih Pak Prabowo. Dari ekstrem kiri loncat ke ekstrem kanan itu jaraknya agak jauh, jadi mereka ke tengah dulu. Sebaliknya begitu, dari ekstrem kanan loncat ke ekstrem kiri jaraknya juga jauh. Kalau mau bertahap loncat ke tengah dulu. Jadi kalau simulasinya sebaliknya, kalau Pak Prabowo dengan, kan hampir pasti nih Prabowo, kalau misalnya 2 putaran Prabowo dengan melawan Mas Anies, sebagian besar pemilih Mas Ganjar nggak bisa ditransfer walaupun elitnya bersatu. Pemilih ini kan punya pikiran, semua punya pikiran dan bisa memutuskan. Per hari ini data menunjukkan kalau itu sebagian besar pemilih Mas Ganjar memilih Pak Prabowo. Jadi artinya mau 1 putaran, 2 putaran sama kan presidennya. Cuman kita lebih capek aja kan. Pemerintahnya lebih capek, KPU-nya lebih capek, kita yang di sini juga lebih capek. Kita kan juga mau melanjutkan hidup nih. Kan hidup kita nggak cuma soal capres dan pilpres, kita juga mau melanjutkan hidup. Nah, bagi warga negara Indonesia, bagi masyarakat Indonesia, kecuali saya dan Bang Kodari, kalau saya dan Bang Kodari itu lebih untuk 2 putaran. Kontraknya panjang. Tapi kita mikirin bangsa ini, kenapa kita maunya sekali putar. Kalau hasilnya sama juga, mau ngapain? Ngapain kita lelah-lelah terus untuk 2 putaran? Data saintifiknya menunjukkan itu juga kok presidennya. Jadi sebenarnya tidak berlebihan kalau kita hari ini pengen 1 putaran. Tapi apakah ini akan lancar? Tentu tidak. Pasti ada aja. Maksudnya hambatan-hambatan itu tentu ada. Orang yang sudah akut kebenciannya nggak akan bisa terima Prabowo menang, mau 2 putaran, mau 1 putaran, nggak akan bisa. Jadi per hari ini buat mereka harus dibikinkan kondisi-kondisi, tadi Bang Kodari bilang, dibikinkan kondisi-kondisi yang merusak dinamika politik. Yang politik kita walaupun sekarang hangat, tapi hangat aja. Tapi mungkin ada upaya-upaya untuk menjurusnya jadi panas, malah kalau perlu kebakar. Provokasi-provokasi dengan mengorbankan orang-orang terbawah yang gampang untuk ditempatkan sebagai martir, ya. Itu kita melihat gejala-gejala seperti itu. Penting untuk kita menyadari bahwa ada sebagian orang yang panik, dia tahu dia kalah, satu-satunya cara yang kepikiran buat dia hari ini bukan bagaimana memenangkan pertarungan ini, tapi bikin yang hangat ini jadi panas kalau perlu, mendidih kalau perlu, kebakar. Aksi bagi susu Gibran dinilai pelanggaran, TKN, kita hadapi. Juru bicara tim kampanye nasional, TKN Prabowo Gibran, Hasan Nasbi merespons terkait kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat soal aksi bagi-bagi susu gratis di Car Free Day, CFD, oleh Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor, HBKB. Merespons hal itu, Hasan Nasbi menyatakan, pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran Rakabuming Raka. Semua proses hukum kita ikuti, semua hasil keputusan kita ikuti, kita kan gak pernah rewel,
dipanggil kita datang ada putusan kita hadapi, dah begitu aja, kalau ada koreksi kita hadapi, kalau ada perbaikan kita jalankan, kita tuh pasangan paling enggak rewel, pasangan paling enggak rewel, kata Hasan Nasbi saat ditemui di rumah besar relawan Prabowo Gibran, Slipi, Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Sebab, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi, Pemprov. Tapi bukan Bawaslu loh yang memutuskan pelanggaran Pergub, bukan Bawaslu. Harusnya gubernur yang mutusin, kata dia. Hanya saja, Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Jadi buat kami hadapi saja bahwa kami memastikan semaksimal mungkin kami ikut sama aturan. Jadi dipanggil kami datang, kalau diingatkan kami ikut peraturan itu, kalau dikoreksi kami ikuti, disuruh perbaikan kami perbaiki, kata Hasan Nasbi. Itu kita bersanding, kata Pak Prabowo. Kenapa? Karena kita punya kesadaran yang sudah sampai pada titik kematangan nih, kesadaran ini, bahwa pengurus bangsa nggak bisa sendiri-sendiri. Bahkan mungkin nanti harus mengajak sebagian dari yang kalah untuk ikut mengurus bangsa itu. Ya kan harus disisakan buat oposisi, Pak. Kalau enggak kita kayak Korea Utara nanti, Pak. Harus disisakan untuk jadi, jangan semuanya diajak juga. Kita kan harus membuat ini tetap ada demokrasi gitu. Oposisi itu tetap penting. Tapi mungkin ada sebagian dari yang kalah harus diajak menjadi bagian dari orang yang mengurus pemerintah. Kalau kita harus 2 putaran, ya kan? Kalau kita harus 2 putaran, ini nggak kunjung nih kita bisa memantapkan ya, merencanakan rentang waktu yang tersisa itu untuk melanjutkan pemerintahan dengan format yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Karena masih bertanding lagi. Masih bertanding lagi. Tapi kalau sekali putaran selesai di 14 Februari misalnya, taruhlah 2 minggu kemudian tambah 14 hari pengumuman KPU, semoga tidak ada gugatan ke MK, karena kalau gugatan ke MK itu kan kalau mengubah hasil. Kalau nggak mengubah hasil kan gugatannya tidak ada, kecuali gugatannya adalah 1 putaran atau 2 putaran gugatannya, bukan siapa menang siapa yang kalah. Ya, rentang waktu 8 bulan itu betul-betul bisa disiapkan untuk mempersiapkan pemerintahan baru. Kalau Prabowo Gibran yang menang, itu Pak Jokowi enak sekali tuh memberikan karpet merah dan landasan, nggak perlu perubahan macam-macam karena arahnya sama. Yang perlu itulah penambahan ini dan itu yang memang diinginkan untuk penyempurnaan. Misalnya Pak Prabowo karena sering ngomong hilirisasi bersama Pak Jokowi, nanti kementeriannya, kita mau ubah Kementerian ESDM menjadi Kementerian Sumber Daya Alam dan Hilirisasi. Misal seperti itu. Kan bisa seperti itu. Tapi nomenklaturnya sudah bisa dipersiapkan 80. Bahkan misalnya ada embrio untuk mempersiapkan badan penerimaan negara. Itu embrionya dalam 8 bulan bisa dipersiapkan. Tapi kalau 2 putaran, itu persiapan kayak itu nggak bisa. Apalagi kalau pemenangnya beda. Lalu mereka bilang, sekarang kita menyaksikan sebuah keajaiban ekstrem kiri dan ekstrem kanan bersatu dalam sebuah isu. Asal bukan Prabowo. Ada hashtagnya tuh, asal bukan. Bagus juga nih Pak Prabowo itu membuat ekstrem kiri, ekstrem kanan bisa menyatu, itu sebenarnya juga hebat itu. Jadi bagian dari berkah demokrasi hari ini adalah PDIP menjalin komunikasi dengan tim Anies Caimin. Itu buat saya tuh luar biasa itu. Jadi ini berkah demokrasi. Jadi kita juga nggak harus anggap itu jelek. Kita anggap itu berkah demokrasi. Tapi data menunjukkan, kalaupun 2 putaran, pemilih ini nggak bisa ditransfer kayak transfer uang. Kalau saya punya 1 juta pemilih, saya transfer ke kamu 1 juta, nggak bisa begitu.
Ini kan manusia, bukan banknote ini, bukan angka-angka di bank, angka-angka di rekening yang bisa ditransfer begitu. Mereka juga punya pikiran sendiri. Menurut data per hari ini, dari seluruh poster, kalau dibikin simulasi head to head, kalau head to headnya Prabowo dengan Ganjar, maka sebagian besar, tidak semua, sebagian besar pemilih Anies milih Pak Prabowo. Dari ekstrem kiri loncat ke ekstrem kanan itu jaraknya agak jauh, jadi mereka ke tengah dulu. Sebaliknya begitu, dari ekstrem kanan loncat ke ekstrem kiri jaraknya juga jauh. Kalau mau bertahap loncat ke tengah dulu. Gitu. Jadi kalau simulasinya sebaliknya, kalau Pak Prabowo dengan, kan hampir pasti nih Prabowo, kalau misalnya 2 putaran nih, Prabowo dengan melawan Mas Anies. Sebagian besar pemilih Mas Ganjar nggak bisa ditransfer walaupun elitnya bersatu. Pemilih ini kan punya pikiran, semua punya pikiran dan bisa memutuskan. Per hari ini data menunjukkan kalau itu sebagian besar pemilih Mas Ganjar memilih Pak Prabowo. Jadi artinya mau 1 putaran, 2 putaran sama kan presidennya. Cuman kita lebih capek aja kan. Pemerintahnya lebih capek, KPU-nya lebih capek, kita yang di sini juga lebih capek. Kita kan juga mau melanjutkan hidup nih. Kan hidup kita nggak cuma soal capres dan pilpres, kita juga mau melanjutkan hidup. Nah, bagi warga negara Indonesia, bagi masyarakat Indonesia, kecuali saya dan Bang Kodari, kalau saya dan Bang Kodari itu lebih untuk 2 putaran. Kontraknya panjang. Tapi kita mikirin bangsa ini, kenapa kita maunya sekali putaran? Kalau hasilnya sama juga, mau ngapain? Ngapain kita lelah-lelah terus untuk 2 putaran? Data saintifiknya menunjukkan itu juga kok presidennya. Jadi sebenarnya tidak berlebihan kalau kita hari ini pengen 1 putaran. Tapi apakah ini akan lancar? Tentu tidak. Pasti ada aja. Maksudnya hambatan-hambatan itu tentu ada. Orang yang sudah akut kebenciannya nggak akan bisa terima Prabowo menang. Mau 2 putaran, mau 1 putaran, nggak akan bisa. Jadi per hari ini buat mereka harus dibikinkan kondisi-kondisi, tadi Bang Kodari bilang, dibikinkan kondisi-kondisi yang merusak dinamika politik. Yang politik kita walaupun sekarang hangat, tapi hangat aja. Tapi mungkin ada upaya-upaya untuk menjurusnya jadi panas, malah kalau perlu kebakar. Provokasi-provokasi dengan mengorbankan orang-orang terbawah yang gampang untuk ditempatkan sebagai martir, ya. Itu kita melihat gejala-gejala seperti itu. Penting untuk kita menyadari bahwa ada sebagian orang yang panik, dia tahu dia kalah. Satu-satunya cara yang kepikiran buat dia hari ini bukan bagaimana memenangkan pertarungan ini, tapi bikin yang hangat ini jadi panas kalau perlu, mendidih kalau perlu, kebakar. Aksi bagi susu Gibran dinilai pelanggaran, TKN, kita hadapi. Juru bicara Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Hasan Nasbi merespons terkait kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat soal aksi bagi-bagi susu gratis di Car Free Day, CFD, oleh Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor, HBKB. Merespons hal itu, Hasan Nasbi menyatakan, pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran Rakabuming Raka. Semua proses hukum kita ikuti, semua hasil keputusan kita ikuti, kita kan gak pernah rewel, dipanggil kita datang, ada putusan kita hadapi, dah begitu aja, kalau ada koreksi kita hadapi, kalau ada perbaikan kita jalankan, kita tuh pasangan paling enggak rewel, kata Hasan Nasbi saat ditemui di rumah besar relawan Prabowo Gibran, Slipi, Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Sebab, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi, Pemprov. Tapi bukan Bawaslu loh yang memutuskan pelanggaran Pergub, bukan Bawaslu. Harusnya gubernur yang mutusin, kata dia. Hanya saja, Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini.
Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Jadi buat kami hadapi saja bahwa kami memastikan semaksimal mungkin kami ikut sama aturan. Jadi dipanggil kami datang, kalau diingatkan kami ikut peraturan itu, kalau dikoreksi kami ikuti, disuruh perbaikan kami perbaiki, kata Hasan Nasbi. Itu kita bersanding, kata Pak Prabowo. Kenapa? Karena kita punya kesadaran yang sudah sampai pada titik kematangan nih, kesadaran ini, bahwa pengurus bangsa nggak bisa sendiri-sendiri. Bahkan mungkin nanti harus mengajak sebagian dari yang kalah untuk ikut mengurus bangsa ini. Ya kan harus disisakan buat oposisi, Pak. Kalau enggak kita kayak Korea Utara gitu. Harus disisakan untuk jadi jangan semuanya diajak juga. Kita kan harus membuat ini tetap ada demokrasi gitu. Oposisi itu tetap penting. Tapi mungkin ada sebagian dari yang kalah harus diajak menjadi bagian dari orang yang mengurus pemerintah. Kalau kita harus 2 putaran, ya kan? Kalau kita harus 2 putaran, ini nggak kunjung nih kita bisa memantapkan ya, merencanakan rentang waktu yang tersisa itu untuk melanjutkan pemerintahan dengan format yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Karena masih bertanding lagi. Masih bertanding lagi. Tapi kalau sekali putaran selesai di 14 Februari misalnya, taruhlah 2 minggu kemudian tambah 14 hari pengumuman KPU. Semoga tidak ada gugatan ke MK, karena kalau gugatan ke MK itu kan kalau mengubah hasil. Kalau nggak mengubah hasil kan gugatannya tidak ada, kecuali gugatannya adalah 1 putaran atau 2 putaran gugatannya, bukan siapa menang siapa yang kalah. Ya. Rentang waktu 8 bulan itu betul-betul bisa disiapkan untuk mempersiapkan pemerintahan baru. Kalau Prabowo Gibran yang menang, itu Pak Jokowi enak sekali tuh memberikan karpet merah dan landasan, nggak perlu perubahan macam-macam karena arahnya sama. Yang perlu itulah penambahan ini dan itu yang memang diinginkan untuk penyempurnaan. Misalnya Pak Prabowo karena sering ngomong hilirisasi bersama Pak Jokowi, nanti kementeriannya, kita mengubah kementerian ESDM menjadi kementerian sumber daya alam dan hilirisasi. Misal seperti itu. Kan bisa seperti itu. Tapi nomenklaturnya sudah bisa dipersiapkan 8 bulan. Bahkan misalnya ada embrio untuk mempersiapkan badan penerimaan negara. Itu embrionya dalam 8 bulan bisa dipersiapkan. Tapi kalau 2 putaran, itu persiapan kayak itu nggak bisa. Apalagi kalau pemenangnya beda. Lalu mereka bilang, sekarang kita menyaksikan sebuah keajaiban ekstrem kiri dan ekstrem kanan bersatu dalam sebuah isu. Asal bukan Prabowo. Ada hashtagnya tuh, asal bukan. Bagus juga nih Pak Prabowo tuh membuat ekstrem kiri, ekstrem kanan bisa menyatu, itu sebenarnya juga hebat itu. Jadi bagian dari berkah demokrasi hari ini adalah PDIP menjalin komunikasi dengan tim Anies Caimin. Itu buat saya tuh luar biasa itu. Jadi ini berkah demokrasi. Jadi kita juga nggak harus anggap itu jelek, kita anggap itu berkah demokrasi. Tapi data menunjukkan, kalaupun 2 putaran, pemilih ini nggak bisa ditransfer kayak transfer uang. Kalau saya punya 1 juta pemilih, saya transfer ke kamu 1 juta, nggak bisa begitu. Ini kan manusia, bukan banknot ini, bukan angka-angka di bank, angka-angka di rekening yang bisa ditransfer begitu. Mereka juga punya pikiran sendiri. Menurut data per hari ini dari seluruh poster, kalau dibikin simulasi head to head, kalau head to headnya Prabowo dengan Ganjar, maka sebagian besar, tidak semua, sebagian besar pemilih Anies milih Pak Prabowo. Dari ekstrem kiri loncat ke ekstrem kanan itu jaraknya agak jauh, jadi mereka ke tengah dulu. Sebaliknya begitu, dari ekstrem kanan loncat ke ekstrem kiri jaraknya juga jauh. Kalau mau bertahap loncat ke tengah dulu. Jadi kalau simulasinya sebaliknya, kalau Pak Prabowo dengan, kan hampir pasti nih Prabowo, kalau misalnya 2 putaran Prabowo dengan melawan Mas Anies, sebagian besar pemilih Mas Ganjar nggak bisa ditransfer walaupun elitnya bersatu. Pemilih ini kan punya pikiran,
Semua punya pikiran dan bisa memutuskan. Per hari ini data menunjukkan kalau itu sebagian besar pemilih Mas Ganjar memilih Pak Prabowo. Jadi artinya mau 1 putaran, 2 putaran sama kan presidennya. Cuman kita lebih capek aja kan. Pemerintahnya lebih capek, KPU-nya lebih capek, kita yang di sini juga lebih capek. Kita kan juga mau melanjutkan hidup nih. Kan hidup kita nggak cuma soal capres dan pilpres, kita juga mau melanjutkan hidup. Nah, bagi warga negara Indonesia, bagi masyarakat Indonesia, kecuali saya dan Bang Kodari, kalau saya dan Bang Kodari itu lebih untuk 2 putaran. Kontraknya panjang. Tapi kita mikirin bangsa ini, kenapa kita maunya sekali putaran? Kalau hasilnya sama juga, mau ngapain? Ngapain kita lelah-lelah terus untuk 2 putaran? Data saintifiknya menunjukkan itu juga kok presidennya. Jadi sebenarnya tidak berlebihan kalau kita hari ini pengen 1 putaran. Tapi apakah ini akan lancar? Tentu tidak. Pasti ada aja. Maksudnya hambatan-hambatan itu tentu ada. Orang yang sudah akut kebenciannya nggak akan bisa terima Prabowo menang. Mau 2 putaran, mau 1 putaran, nggak akan bisa. Jadi per hari ini buat mereka harus dibikinkan kondisi-kondisi tadi Bang Kodari bilang, dibikinkan kondisi-kondisi yang merusak dinamika politik. Yang politik kita walaupun sekarang hangat, tapi hangat aja. Tapi mungkin ada upaya-upaya untuk menjurusnya jadi panas, malah kalau perlu kebakar. Provokasi-provokasi dengan mengorbankan orang-orang terbawah yang gampang untuk ditempatkan sebagai martir, ya. Itu kita melihat gejala-gejala seperti itu. Penting untuk kita menyadari bahwa ada sebagian orang yang panik, dia tahu dia kalah. Satu-satunya cara yang kepikiran buat dia hari ini bukan bagaimana memenangkan pertarungan ini, tapi bikin yang hangat ini jadi panas kalau perlu, mendidih kalau perlu, kebakar. Aksi bagi susu Gibran dinilai pelanggaran, TKN, kita hadapi. Juru bicara Tim Kampanye Nasional, TKN Prabowo Gibran, Hasan Nasbi merespons terkait kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat soal aksi bagi-bagi susu gratis di Car Free Day, CFD, oleh Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor, HBKB. Merespons hal itu, Hasan Nasbi menyatakan, pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran Rakabuming Raka. Semua proses hukum kita ikuti, semua hasil keputusan kita ikuti, kita kan gak pernah rewel, dipanggil kita datang ada putusan kita hadapi, dah begitu aja, kalau ada koreksi kita hadapi, kalau ada perbaikan kita jalankan, kita tuh pasangan paling enggak rewel, kata Hasan Nasbi saat ditemui di rumah besar relawan Prabowo Gibran, Slipi, Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Sebab, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi, Pemprov. Tapi bukan Bawaslu loh yang memutuskan pelanggaran Pergub, bukan Bawaslu. Harusnya gubernur yang mutusin, kata dia. Hanya saja, Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Jadi buat kami hadapi saja bahwa kami memastikan semaksimal mungkin kami ikut sama aturan. Jadi dipanggil kami datang, kalau diingatkan kami ikut peraturan itu, kalau dikoreksi kami ikuti, disuruh perbaikan kami perbaiki, kata Hasan Nasbi. Itu kita bersanding, kata Pak Prabowo. Kenapa? Karena kita punya kesadaran yang sudah sampai pada titik kematangan nih, kesadaran ini bahwa pengurus bangsa nggak bisa sendiri-sendiri. Bahkan mungkin nanti harus mengajak sebagian dari yang kalah untuk ikut mengurus bangsa itu. Ya kan harus disisakan buat oposisi, Pak. Kalau enggak kita kayak Korea Utara gitu. Harus disisakan untuk jadi
Asli, jangan semuanya diajak juga. Kita kan harus membuat ini tetap ada demokrasi gitu. Oposisi itu tetap penting. Tapi mungkin ada sebagian dari yang kalah harus diajak menjadi bagian dari orang yang mengurus pemerintah. Kalau kita harus 2 putaran, ya kan? Kalau kita harus 2 putaran, ini nggak kunjung nih kita bisa memantapkan ya, merencanakan rentang waktu yang tersisa itu untuk melanjutkan pemerintahan dengan format yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Karena masih bertanding lagi, masih bertanding lagi. Tapi kalau sekali putaran selesai di 14 Februari misalnya, taruhlah 2 minggu kemudian tambah 14 hari pengumuman KPU, semoga tidak ada gugatan ke MK. Karena kalau gugatan ke MK itu kan kalau mengubah hasil kalau nggak mengubah hasil kan gugatannya tidak ada, kecuali gugatannya adalah 1 putaran atau 2 putaran gugatannya, bukan siapa menang siapa yang kalah ya. Rentang waktu 8 bulan itu betul-betul bisa disiapkan untuk mempersiapkan pemerintahan baru. Kalau Prabowo Gibran yang menang, itu Pak Jokowi enak sekali tuh, memberikan karpet merah dan landasan, nggak perlu perubahan macam-macam karena arahnya sama. Yang perlu itulah penambahan ini dan itu yang memang diinginkan untuk penyempurnaan. Misalnya Pak Prabowo karena sering ngomong hilirisasi bersama Pak Jokowi, nanti kementeriannya, kita mau ubah kementerian SDM menjadi Kementerian Sumber Daya Alam dan Hilirisasi. Misal seperti itu. Kan bisa seperti itu. Tapi nomenklaturnya sudah bisa dipersiapkan 80. Bahkan misalnya ada embrio untuk mempersiapkan badan penerimaan negara. Itu embrionya dalam 8 bulan bisa dipersiapkan. Tapi kalau 2 putaran, itu persiapan kayak itu nggak bisa. Apalagi kalau pemenangnya beda. Lalu mereka bilang, sekarang kita menyaksikan sebuah keajaiban ekstrem kiri dan ekstrem kanan bersatu dalam sebuah isu. Asal bukan Prabowo. Ada hashtagnya tuh, asal bukan. Bagus juga nih Pak Prabowo itu membuat ekstrem kiri, ekstrem kanan bisa menyatu, itu sebenarnya juga hebat itu. Jadi bagian dari berkah demokrasi hari ini adalah PDIP menjalin komunikasi dengan tim Anies Caimin. Itu buat saya tuh luar biasa itu. Jadi ini berkah demokrasi. Jadi kita juga nggak harus anggap itu jelek, kita anggap itu berkah demokrasi. Tapi data menunjukkan, kalaupun 2 putaran, pemilih ini nggak bisa ditransfer kayak transfer uang. Kalau saya punya 1 juta pemilih, saya transfer ke kamu 1 juta, nggak bisa begitu. Ini kan manusia, bukan banknote ini, bukan angka-angka di bank, angka-angka di rekening yang bisa ditransfer begitu. Mereka juga punya pikiran sendiri. Menurut data per hari ini dari seluruh poster, kalau dibikin simulasi head to head, kalau head to headnya Prabowo dengan Ganjar, maka sebagian besar, tidak semua, sebagian besar pemilih Anies milih Pak Prabowo. Dari ekstrem kiri loncat ke ekstrem kanan itu jaraknya agak jauh, jadi mereka ke tengah dulu. Sebaliknya begitu, dari ekstrem kanan loncat ke ekstrem kiri jaraknya juga jauh. Kalau mau bertahap loncat ke tengah dulu. Gitu. Jadi kalau simulasinya sebaliknya, kalau Pak Prabowo dengan, kan hampir pasti nih Prabowo, kalau misalnya 2 putaran nih, Prabowo dengan melawan Mas Anies, sebagian besar pemilih Mas Ganjar nggak bisa ditransfer walaupun elitnya bersatu. Pemilih ini kan punya pikiran, semua punya pikiran dan bisa memutuskan. Per hari ini data menunjukkan kalau itu sebagian besar pemilih Mas Ganjar memilih Pak Prabowo. Jadi artinya mau 1 putaran, 2 putaran sama kan presidennya. Cuman kita lebih capek aja kan. Pemerintahnya lebih capek, KPU-nya lebih capek, kita yang di sini juga lebih capek. Kita kan juga mau melanjutkan hidup nih. Kan hidup kita nggak cuma soal capres dan pilpres, kita juga mau melanjutkan hidup. Nah, bagi warga negara Indonesia, bagi masyarakat Indonesia, kecuali saya dan Bang Kodari, kalau saya dan Bang Kodari itu lebih untuk 2 putaran. Kontraknya panjang. Tapi kita mikirin bangsa ini, kenapa kita maunya sekali putaran? Kalau hasilnya sama juga, mau ngapain? Ngapain kita lelah-lelah terus untuk 2 putaran?
Data saintifiknya menunjukkan itu juga kok presidennya. Jadi sebenarnya tidak berlebihan kalau kita hari ini pengen satu putaran. Tapi apakah ini akan lancar? Tentu tidak. Pasti ada aja. Maksudnya hambatan-hambatan itu tentu ada. Orang yang sudah akut kebenciannya nggak akan bisa terima Prabowo menang. Mau berdua putaran, mau satu putaran, nggak akan bisa. Jadi per hari ini buat mereka harus dibikinkan kondisi-kondisi, tadi Bang Kodari bilang, dibikinkan kondisi-kondisi yang merusak dinamika politik. Yang politik kita walaupun sekarang hangat, tapi hangat aja. Tapi mungkin ada upaya-upaya untuk menjurusnya jadi panas, malah kalau perlu kebakar. Provokasi-provokasi dengan mengorbankan orang-orang terbawah yang gampang untuk ditempatkan sebagai martir, ya. Itu kita melihat gejala-gejala seperti itu. Penting untuk kita menyadari bahwa ada sebagian orang yang panik, dia tahu dia kalah, satu-satunya cara yang kepikiran buat dia hari ini bukan bagaimana memenangkan pertarungan ini, tapi bikin yang hangat ini jadi panas kalau perlu, mendidih kalau perlu, kebakar. Aksi bagi susu Gibran dinilai pelanggaran, TKN, kita hadapi. Juru bicara Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Hasan Nasbi merespons terkait kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat soal aksi bagi-bagi susu gratis di Car Free Day, CFD, oleh Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor, HBKB. Merespons hal itu, Hasan Nasbi menyatakan, pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran Rakabuming Raka. Semua proses hukum kita ikuti, semua hasil keputusan kita ikuti, kita kan gak pernah rewel, dipanggil kita datang, ada putusan kita hadapi, dah begitu aja, kalau ada koreksi kita hadapi, kalau ada perbaikan kita jalankan, kita tuh pasangan paling enggak rewel, kata Hasan Nasbi saat ditemui di rumah besar relawan Prabowo Gibran, Slipi, Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Sebab, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi, Pemprov. Tapi bukan Bawaslu loh yang memutuskan pelanggaran Pergub, bukan Bawaslu. Harusnya gubernur yang mutusin, kata dia. Hanya saja, Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Jadi buat kami hadapi saja bahwa kami memastikan semaksimal mungkin kami ikut sama aturan. Jadi dipanggil kami datang, kalau diingatkan kami ikut peraturan itu, kalau dikoreksi kami ikuti, disuruh perbaikan kami perbaiki, kata Hasan Nasbi. Itu kita bersanding, kata Pak Prabowo. Kenapa? Karena kita punya kesadaran yang sudah sampai pada titik kematangan nih, kesadaran ini, bahwa pengurus bangsa nggak bisa sendiri-sendiri. Bahkan mungkin nanti harus mengajak sebagian dari yang kalah untuk ikut mengurus bangsa itu. Ya kan harus disisakan bola posisi, Pak. Kalau enggak kita kayak Korea Utara gitu. Harus disisakan untuk jadi ya semuanya diajak juga. Kita kan harus membuat ini tetap ada demokrasi gitu. Oposisi itu tetap penting. Tapi mungkin ada sebagian dari yang kalah harus diajak menjadi bagian dari orang yang mengurus pemerintah. Kalau kita harus 2 putaran, ya kan? Kalau kita harus 2 putaran, ini nggak kunjung nih kita bisa memantapkan ya, merencanakan rentang waktu yang tersisa itu untuk melanjutkan pemerintahan dengan format yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Karena masih bertanding lagi. Tapi kalau sekali putaran selesai di 14 Februari misalnya, taruhlah 2 minggu kemudian tambah 14 hari pengumuman KPU, semoga tidak ada gugatan ke MK. Karena kalau gugatan ke MK itu kan kalau mengubah hasil,
Kalau nggak mengubah hasil kan gugatannya tidak adil, kecuali gugatannya adalah 1 putaran atau 2 putaran gugatannya, bukan siapa menang siapa yang kalah, ya. Rentang waktu 8 bulan itu betul-betul bisa disiapkan untuk mempersiapkan pemerintahan baru. Kalau Prabowo Gibran yang menang, itu Pak Jokowi enak sekali tuh, memberikan karpet merah dan landasan, nggak perlu perubahan macam-macam karena arahnya sama. Yang perlu itulah penambahan ini dan itu yang memang diinginkan untuk penyempurnaan. Misalnya Pak Prabowo karena sering ngomong hilirisasi bersama Pak Jokowi, nanti kementeriannya, oh kita mau ubah Kementerian ESDM menjadi Kementerian Sumber Daya Alam dan Hilirisasi, misal seperti itu. Kan bisa seperti itu. Tapi nomenklaturnya sudah bisa dipersiapkan 8 bulan. Bahkan misalnya ada embrio untuk mempersiapkan badan penerimaan negara, itu embrionya dalam 8 bulan bisa dipersiapkan. Tapi kalau 2 putaran, itu persiapan kayak itu nggak bisa. Apalagi kalau pemenangnya beda. Lalu mereka bilang, sekarang kita menyaksikan sebuah keajaiban, ekstrem kiri dan ekstrem kanan bersatu dalam sebuah isu. Asal bukan Prabowo. Ada hashtagnya tuh, asal bukan. Bagus juga nih Pak Prabowo tuh membuat ekstrem kiri, ekstrem kanan bisa menyatu, itu sebenarnya juga hebat itu. Jadi bagian dari berkah demokrasi hari ini adalah PDIP menjalin komunikasi dengan tim Anies Caimin. Itu buat saya tuh luar biasa itu. Jadi ini berkah demokrasi. Jadi kita juga nggak harus anggap itu jelek, kita anggap itu berkah demokrasi. Tapi data menunjukkan, kalaupun 2 putaran, pemilih ini nggak bisa ditransfer kayak transfer uang. Kalau saya punya 1 juta pemilih, saya transfer ke kamu 1 juta, nggak bisa begitu. Ini kan manusia, bukan banknote ini, bukan angka-angka di bank, angka-angka di rekening yang bisa ditransfer begitu. Mereka juga punya pikiran sendiri. Menurut data per hari ini dari seluruh poster, kalau dibikin simulasi head to head, kalau head to headnya Prabowo dengan Ganjar, maka sebagian besar, tidak semua, sebagian besar pemilih Anies milih Pak Prabowo. Dari ekstrem kiri loncat ke ekstrem kanan itu jaraknya agak jauh, jadi mereka ke tengah dulu. Sebaliknya begitu, dari ekstrem kanan loncat ke ekstrem kiri jaraknya juga jauh. Kalau mau bertahap loncat ke tengah dulu. Jadi kalau simulasinya sebaliknya, kalau Pak Prabowo dengan, kan hampir pasti nih Prabowo, kalau misalnya 2 putaran Prabowo dengan melawan Mas Anies, sebagian besar pemilih Mas Ganjar nggak bisa ditransfer walaupun elitnya bersatu. Pemilih ini kan punya pikiran, semua punya pikiran dan bisa memutuskan. Per hari ini data menunjukkan kalau itu sebagian besar pemilih Mas Ganjar memilih Pak Prabowo. Jadi artinya mau 1 putaran, 2 putaran sama kan presidennya. Cuman kita lebih capek aja kan. Pemerintahnya lebih capek, KPU-nya lebih capek, kita yang di sini juga lebih capek. Kita kan juga mau melanjutkan hidup nih. Kan hidup kita nggak cuma soal capres dan pilpres, kita juga mau melanjutkan hidup. Nah, bagi warga negara Indonesia, bagi masyarakat Indonesia, kecuali saya dan Bang Kodari, kalau saya dan Bang Kodari itu lebih untuk 2 putaran. Kontraknya panjang. Tapi kita mikirin bangsa ini, kenapa kita maunya sekali putaran? Kalau hasilnya sama juga, mau ngapain? Ngapain kita lelah-lelah terus untuk 2 putaran? Data saintifiknya menunjukkan itu juga kok presidennya. Jadi sebenarnya tidak berlebihan kalau kita hari ini pengen 1 putaran. Tapi apakah ini akan lancar? Tentu tidak. Pasti ada aja. Maksudnya hambatan-hambatan itu tentu ada. Orang yang sudah akut kebenciannya nggak akan bisa terima Prabowo menang. Mau 2 putaran, mau 1 putaran, nggak akan bisa. Jadi per hari ini buat mereka harus dibikinkan kondisi-kondisi, tadi Bang Kodari bilang, dibikinkan kondisi-kondisi yang merusak dinamika politik. Yang politik kita walaupun sekarang hangat, tapi hangat aja. Tapi mungkin ada upaya-upaya untuk menjurusnya jadi panas, malah kalau perlu kebakar. Provokasi-provokasi dengan mengorbankan orang-orang terbawah yang gampang untuk ditempatkan sebagai martir, ya.
Itu kita melihat gejala-gejala seperti itu. Penting untuk kita menyadari bahwa ada sebagian orang yang panik, dia tahu dia kalah, satu-satunya cara yang kepikiran buat dia hari ini bukan bagaimana memenangkan pertarungan ini, tapi bikin yang hangat ini jadi panas kalau perlu, mendidih kalau perlu, kebakar. Aksi bagi susu Gibran dinilai pelanggaran, TKN, kita hadapi. Juru bicara Tim Kampanye Nasional, TKN Prabowo Gibran, Hasan Nasbi merespons terkait kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat soal aksi bagi-bagi susu gratis di Car Free Day, CFD, oleh Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor, HBKB. Merespons hal itu, Hasan Nasbi menyatakan, pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran Rakabuming Raka. Semua proses hukum kita ikuti, semua hasil keputusan kita ikuti, kita kan gak pernah rewel, dipanggil kita datang, ada putusan kita hadapi, dah begitu aja, kalau ada koreksi kita hadapi, kalau ada perbaikan kita jalankan, kita tuh pasangan paling enggak rewel, kata Hasan Nasbi saat ditemui di rumah besar relawan Prabowo Gibran, Slipi, Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Sebab, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi, Pemprov. Tapi bukan Bawaslu loh yang memutuskan pelanggaran Pergub, bukan Bawaslu. Harusnya gubernur yang mutusin, kata dia. Hanya saja, Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Jadi buat kami hadapi saja bahwa kami memastikan semaksimal mungkin kami ikut sama aturan. Jadi dipanggil kami datang, kalau diingatkan kami ikut peraturan itu, kalau dikoreksi kami ikuti, disuruh perbaikan kami perbaiki, kata Hasan Nasbi. Itu kita bersanding, kata Pak Prabowo. Kenapa? Karena kita punya kesadaran yang sudah sampai pada titik kematangan nih, kesadaran ini, bahwa pengurus bangsa nggak bisa sendiri-sendiri. Bahkan mungkin nanti harus mengajak sebagian dari yang kalah untuk ikut mengurus bangsa itu. Ya kan harus disisakan bola posisi, Pak. Kalau enggak kita kayak Korea Utara gitu. Harus disisakan untuk jadi, jangan semuanya diajak juga. Kita kan harus membuat ini tetap ada demokrasi gitu. Oposisi itu tetap penting. Tapi mungkin ada sebagian dari yang kalah harus diajak menjadi bagian dari orang yang mengurus pemerintah. Kalau kita harus 2 putaran, ya kan? Kalau kita harus 2 putaran, ini nggak kunjung nih kita bisa memantapkan ya, merencanakan rentang waktu yang tersisa itu untuk melanjutkan pemerintahan dengan format yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Karena masih bertanding lagi. Tapi kalau sekali putaran selesai di 14 Februari misalnya, taruhlah 2 minggu kemudian tambah 14 hari pengumuman KPU. Semoga tidak ada gugatan ke MK, karena kalau gugatan ke MK itu kan kalau mengubah hasil. Kalau nggak mengubah hasil kan gugatannya tidak ada, kecuali gugatannya adalah 1 putaran atau 2 putaran gugatannya, bukan siapa menang siapa yang kalah. Ya. Rentang waktu 8 bulan itu betul-betul bisa disiapkan untuk mempersiapkan pemerintahan baru. Kalau Prabowo Gibran yang menang, itu Pak Jokowi enak sekali tuh memberikan karpet merah dan landasan, nggak perlu perubahan macam-macam karena arahnya sama. Yang perlu itulah penambahan ini dan itu yang memang diinginkan untuk penyempurnaan. Misalnya Pak Prabowo karena sering ngomong hilirisasi bersama Pak Jokowi, nanti kementeriannya, kita mau ubah Kementerian ESDM menjadi Kementerian Sumber Daya Alam dan Hilirisasi. Misal seperti itu. Kan bisa seperti itu. Tapi nomenklaturnya sudah bisa dipersiapkan 8
80. Bahkan misalnya ada embrio untuk mempersiapkan badan penerimaan negara, itu embrionya dalam 8 bulan bisa dipersiapkan. Tapi kalau 2 putaran, itu persiapan kayak itu nggak bisa. Apalagi kalau pemenangnya beda. Lalu mereka bilang, sekarang kita menyaksikan sebuah keajaiban ekstrem kiri dan ekstrem kanan bersatu dalam sebuah isu. Asal bukan Prabowo. Ada hashtagnya tuh, asal bukan. Bagus juga nih Pak Prabowo itu membuat ekstrem kiri, ekstrem kanan bisa menyatu, itu sebenarnya juga hebat itu. Jadi bagian dari berkah demokrasi hari ini adalah PDIP menjalin komunikasi dengan tim Anies Caimin. Itu buat saya tuh luar biasa itu. Jadi ini berkah demokrasi. Jadi kita juga nggak harus anggap itu jelek, kita anggap itu berkah demokrasi. Tapi data menunjukkan, kalaupun 2 putaran, pemilih ini nggak bisa ditransfer kayak transfer uang. Kalau saya punya 1 juta pemilih, saya transfer ke kamu 1 juta, nggak bisa begitu. Ini kan manusia, bukan banknote ini, bukan angka-angka di bank, angka-angka di rekening yang bisa ditransfer begitu. Mereka juga punya pikiran sendiri. Menurut data per hari ini dari seluruh poster, kalau dibikin simulasi head to head, kalau head to headnya Prabowo dengan Ganjar, maka sebagian besar, tidak semua, sebagian besar pemilih Anies milih Pak Prabowo. Dari ekstrem kiri loncat ke ekstrem kanan itu jaraknya agak jauh, jadi mereka ke tengah dulu. Sebaliknya begitu, dari ekstrem kanan loncat ke ekstrem kiri jaraknya juga jauh. Kalau mau bertahap loncat ke tengah dulu. Gitu. Jadi kalau simulasinya sebaliknya, kalau Pak Prabowo dengan, kan hampir pasti nih Prabowo, kalau misalnya 2 putaran nih, Prabowo dengan melawan Mas Anies, sebagian besar pemilih Mas Ganjar nggak bisa ditransfer walaupun elitnya bersatu. Pemilih ini kan punya pikiran, semua punya pikiran dan bisa memutuskan. Per hari ini data menunjukkan kalau itu sebagian besar pemilih Mas Ganjar memilih Pak Prabowo. Jadi artinya mau 1 putaran, 2 putaran sama kan presidennya. Cuman kita lebih capek aja kan. Pemerintahnya lebih capek, KPU-nya lebih capek, kita yang di sini juga lebih capek. Kita kan juga mau melanjutkan hidup nih. Kan hidup kita nggak cuma soal capres dan pilpres, kita juga mau melanjutkan hidup. Nah, bagi warga negara Indonesia, bagi masyarakat Indonesia, kecuali saya dan Bang Kodari, kalau saya dan Bang Kodari itu lebih untuk 2 putaran. Kontraknya panjang. Tapi kita mikirin bangsa ini, kenapa kita maunya sekali putaran. Kalau hasilnya sama juga, mau ngapain? Ngapain kita lelah-lelah terus untuk 2 putaran? Data saintifiknya menunjukkan itu juga kok presidennya. Jadi sebenarnya tidak berlebihan kalau kita hari ini pengen 1 putaran. Tapi apakah ini akan lancar? Tentu tidak. Pasti ada aja. Maksudnya hambatan-hambatan itu tentu ada. Orang yang sudah akut kebenciannya nggak akan bisa terima Prabowo menang. Mau 2 putaran, mau 1 putaran, nggak akan bisa. Jadi per hari ini buat mereka harus dibikinkan kondisi-kondisi, tadi Bang Kodari bilang, dibikinkan kondisi-kondisi yang merusak dinamika politik. Yang politik kita walaupun sekarang hangat, tapi hangat aja. Tapi mungkin ada upaya-upaya untuk menjurusnya jadi panas, malah kalau perlu kebakar. Provokasi-provokasi dengan mengorbankan orang-orang terbawah yang gampang untuk ditempatkan sebagai martir, ya. Itu kita melihat gejala-gejala seperti itu. Penting untuk kita menyadari bahwa ada sebagian orang yang panik, dia tahu dia kalah. Satu-satunya cara yang kepikiran buat dia hari ini bukan bagaimana memenangkan pertarungan ini, tapi bikin yang hangat ini jadi panas kalau perlu, mendidih kalau perlu, kebakar. Aksi bagi susu Gibran dinilai pelanggaran, TKN, kita hadapi. Juru bicara Tim Kampanye Nasional, TKN Prabowo Gibran, Hasan Nasbi merespons terkait kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat soal aksi bagi-bagi susu gratis di Car Free Day, CFD, oleh Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat,
aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor, HBKB. Merespons hal itu, Hasan Nasbi menyatakan, pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran Rakabuming Raka. Semua proses hukum kita ikuti, semua hasil keputusan kita ikuti, kita kan gak pernah rewel. Dipanggil kita datang, ada putusan kita hadapi, dah begitu aja. Kalau ada koreksi kita hadapi, kalau ada perbaikan kita jalankan. Kita tuh pasangan paling enggak rewel, kata Hasan Nasbi saat ditemui di rumah besar relawan Prabowo Gibran, Slipi, Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Sebab, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi, Pemprov. Tapi bukan Bawaslu loh yang memutuskan pelanggaran Pergub, bukan Bawaslu. Harusnya gubernur yang mutusin, kata dia. Hanya saja, Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Jadi buat kami hadapi saja bahwa kami memastikan semaksimal mungkin kami ikut sama aturan. Jadi dipanggil kami datang, kalau diingatkan kami ikut peraturan itu, kalau dikoreksi kami ikuti, disuruh perbaikan kami perbaiki, kata Hasan Nasbi. Itu kita bersanding, kata Pak Prabowo. Kenapa? Karena kita punya kesadaran yang sudah sampai pada titik kematangan nih, kesadaran ini, bahwa pengurus bangsa nggak bisa sendiri-sendiri. Bahkan mungkin nanti harus mengajak sebagian dari yang kalah untuk ikut mengurus bangsa ini. Ya kan harus disisakan buat oposisi, Pak. Kalau enggak kita kayak Korea Utara gitu. Harus disisakan untuk jadi jangan semua jadi ajak juga. Kita kan harus membuat ini tetap ada demokrasi gitu. Oposisi itu tetap penting. Tapi mungkin ada sebagian dari yang kalah harus diajak menjadi bagian dari orang yang mengurus pemerintah. Kalau kita harus 2 putaran, ya kan? Kalau kita harus 2 putaran, ini nggak kunjung nih kita bisa memantapkan ya, merencanakan rentang waktu yang tersisa itu untuk melanjutkan pemerintahan dengan format yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Karena masih bertanding lagi. Tapi kalau sekali putaran selesai di 14 Februari misalnya, taruhlah 2 minggu kemudian tambah 14 hari pengumuman KPU, semoga tidak ada gugatan ke MK. Karena kalau gugatan ke MK itu kan kalau mengubah hasil. Kalau nggak mengubah hasil kan gugatannya tidak ada. Kecuali gugatannya adalah 1 putaran atau 2 putaran gugatannya, bukan siapa menang siapa yang kalah. Ya. Rentang waktu 8 bulan itu betul-betul bisa disiapkan untuk mempersiapkan pemerintahan baru. Kalau Prabowo Gibran yang menang, itu Pak Jokowi enak sekali tuh memberikan karpet merah dan landasan, nggak perlu perubahan macam-macam karena arahnya sama. Yang perlu itulah penambahan ini dan itu yang memang diinginkan untuk penyempurnaan. Misalnya Pak Prabowo karena sering ngomong hilirisasi bersama Pak Jokowi, nanti kementeriannya, kita mau ubah Kementerian ESDM menjadi Kementerian Sumber Daya Alam dan Hilirisasi. Misal seperti itu. Kan bisa seperti itu. Tapi nomenklaturnya sudah bisa dipersiapkan 80. Bahkan misalnya ada embrio untuk mempersiapkan badan penerimaan negara. Itu embrionya dalam 8 bulan bisa dipersiapkan. Tapi kalau 2 putaran, itu persiapan kayak itu nggak bisa. Apalagi kalau pemenangnya beda. Kalau mereka bilang sekarang kita menyaksikan sebuah keajaiban, ekstrem kiri dan ekstrem kanan bersatu dalam sebuah isu, asal bukan Prabowo. Ada hashtagnya tuh, asal bukan. Bagus juga nih Pak Prabowo tuh membuat ekstrem kiri, ekstrem kanan bisa menyatu, itu sebenarnya juga hebat itu.
Jadi bagian dari berkah demokrasi hari ini adalah PDIP menjalin komunikasi dengan tim Anies Caimin. Itu buat saya tuh luar biasa itu. Jadi ini berkah demokrasi. Jadi kita juga nggak harus anggap itu jelek. Kita anggap itu berkah demokrasi. Tapi data menunjukkan, kalaupun 2 putaran, pemilih ini nggak bisa ditransfer kayak transfer uang. Kalau saya punya 1 juta pemilih, saya transfer ke kamu 1 juta, nggak bisa begitu. Ini kan manusia, bukan banknote ini, bukan angka-angka di bank, angka-angka di rekening yang bisa ditransfer begitu. Mereka juga punya pikiran sendiri. Menurut data per hari ini, dari seluruh poster, kalau dibikin simulasi head to head, kalau head to headnya Prabowo dengan Ganjar, maka sebagian besar, tidak semua, sebagian besar pemilih Anies milih Pak Prabowo. Dari ekstrem kiri loncat ke ekstrem kanan itu jaraknya agak jauh, jadi mereka ke tengah dulu. Sebaliknya begitu, dari ekstrem kanan loncat ke ekstrem kiri jaraknya juga jauh. Kalau mau bertahap loncat ke tengah dulu. Gitu. Jadi kalau simulasinya sebaliknya, kalau Pak Prabowo dengan, kan hampir pasti nih Prabowo, kalau misalnya 2 putaran Prabowo dengan melawan Mas Anies. Sebagian besar pemilih Mas Ganjar nggak bisa ditransfer, walaupun elitnya bersatu. Pemilih ini kan punya pikiran, semua punya pikiran dan bisa memutuskan. Per hari ini data menunjukkan kalau itu sebagian besar pemilih Mas Ganjar memilih Pak Prabowo. Jadi artinya mau 1 putaran, 2 putaran sama kan presidennya. Cuman kita lebih capek aja kan. Pemerintahnya lebih capek, KPU-nya lebih capek, kita yang di sini juga lebih capek. Kita kan juga mau melanjutkan hidup nih. Kan hidup kita nggak cuma soal capres-capres dan pilpres, kita juga mau melanjutkan hidup. Nah, bagi warga negara Indonesia, bagi masyarakat Indonesia, kecuali saya dan Bang Kodari, kalau saya dan Bang Kodari itu lebih untuk 2 putaran. Kontraknya panjang. Tapi kita mikirin bangsa ini, kenapa kita maunya sekali putaran? Kalau hasilnya sama juga, mau ngapain? Ngapain kita lelah-lelah terus untuk 2 putaran? Data saintifiknya menunjukkan itu juga kok presidennya. Jadi sebenarnya tidak berlebihan kalau kita hari ini pengen 1 putaran. Tapi apakah ini akan lancar? Tentu tidak. Pasti ada aja. Maksudnya hambatan-hambatan itu tentu ada. Orang yang sudah akut kebenciannya nggak akan bisa terima Prabowo menang, mau 2 putaran, mau 1 putaran, nggak akan bisa. Jadi per hari ini buat mereka harus dibikinkan kondisi-kondisi, tadi Bang Kodari bilang, dibikinkan kondisi-kondisi yang merusak dinamika politik. Yang politik kita walaupun sekarang hangat, tapi hangat aja. Tapi mungkin ada upaya-upaya untuk menjurusnya jadi panas, malah kalau perlu kebakar. Provokasi-provokasi dengan mengorbankan orang-orang terbawah yang gampang untuk ditempatkan sebagai martir, ya. Itu kita melihat gejala-gejala seperti itu. Penting untuk kita menyadari bahwa ada sebagian orang yang panik, dia tahu dia kalah, satu-satunya cara yang kepikiran buat dia hari ini bukan bagaimana memenangkan pertarungan ini, tapi bikin yang hangat ini jadi panas kalau perlu, mendidih kalau perlu, kebakar. Aksi bagi susu Gibran dinilai pelanggaran, TKN, kita hadapi. Juru bicara tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Gibran, Hasan Nasbi merespons terkait kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat soal aksi bagi-bagi susu gratis di Car Free Day, CFD, oleh Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor, HBKB. Merespons hal itu, Hasan Nasbi menyatakan, pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran Rakabuming Raka. Semua proses hukum kita ikuti, semua hasil keputusan kita ikuti, kita kan gak pernah rewel, dipanggil kita datang, ada putusan kita hadapi, dah begitu aja, kalau ada koreksi kita hadapi, kalau ada perbaikan kita jalankan, kita tuh pasangan paling enggak rewel, kata Hasan Nasbi saat ditemui di rumah besar relawan Prabowo Gibran, Slipi, Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024. Meski begitu,
Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Sebab, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi, Pemprov. Tapi bukan Bawaslu loh yang memutuskan pelanggaran Pergub, bukan Bawaslu. Harusnya gubernur yang mutusin, kata dia. Hanya saja, Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Jadi buat kami hadapi saja bahwa kami memastikan semaksimal mungkin kami ikut sama aturan. Jadi dipanggil kami datang, kalau diingatkan kami ikut peraturan itu, kalau dikoreksi kami ikuti, disuruh perbaikan kami perbaiki, kata Hasan Nasbi. Itu kita bersanding, kata Pak Prabowo. Kenapa? Karena kita punya kesadaran yang sudah sampai pada titik kematangan nih, kesadaran ini, bahwa pengurus bangsa nggak bisa sendiri-sendiri. Bahkan mungkin nanti harus mengajak sebagian dari yang kalah untuk ikut mengurus bangsa itu. Ya kan harus disisakan bola posisi, Pak. Kalau enggak kita kayak Korea Utara gitu. Harus disisakan untuk jadi jangan semuanya diajak juga. Kita kan harus membuat ini tetap ada demokrasi gitu. Oposisi itu tetap penting. Tapi mungkin ada sebagian dari yang kalah harus diajak menjadi bagian dari orang yang mengurus pemerintah. Kalau kita harus 2 putaran, ya kan? Kalau kita harus 2 putaran, ini nggak kunjung nih kita bisa memantapkan ya, merencanakan rentang waktu yang tersisa itu untuk melanjutkan pemerintahan dengan format yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Karena masih bertanding lagi. Masih bertanding lagi. Tapi kalau sekali putaran selesai di 14 Februari misalnya, taruhlah 2 minggu kemudian tambah 14 hari pengumuman KPU. Semoga tidak ada gugatan ke MK, karena kalau gugatan ke MK itu kan kalau mengubah hasil. Kalau nggak mengubah hasil kan gugatannya tidak, kecuali gugatannya adalah 1 putaran atau 2 putaran gugatannya, bukan siapa menang siapa yang kalah. Ya. Rentang waktu 8 bulan itu betul-betul bisa disiapkan untuk mempersiapkan pemerintahan baru. Kalau Prabowo Gibran yang menang, itu Pak Jokowi enak sekali tuh, memberikan karpet merah dan landasan, nggak perlu perubahan macam-macam karena arahnya sama. Yang perlu itulah penambahan ini dan itu yang memang diinginkan untuk penyempurnaan. Misalnya Pak Prabowo karena sering ngomong hilirisasi bersama Pak Jokowi, nanti kementeriannya, kita mau ubah Kementerian ESDM menjadi Kementerian Sumber Daya Alam dan Hilirisasi. Misal seperti itu. Kan bisa seperti itu. Tapi nomenklaturnya sudah bisa dipersiapkan 8 bulan. Bahkan misalnya ada embrio untuk mempersiapkan badan penerimaan negara. Itu embrionya dalam 8 bulan bisa dipersiapkan. Tapi kalau